Waktu yang terbaik, apapun yang terjadi. Saya senang walaupun hari ini jam 1 kita funeral, tapi saya tanya sama istri saya, Cik Jenny datang. Tetap kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang jadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Angkat tangan saudara, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk walaupun kami tidak ngerti Tuhan, kami mau tetap percaya. Oh, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu ini berkata, kadang kita tidak ngerti apa yang terjadi. Orang yang kita cintai pulang begitu cepat. Situasi keadaan terjadi, mungkin bisnis mengalami kolaps, pekerjaan dan semuanya kita tidak ngerti, saudara. Tapi kita percaya waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Saudara, kadang kita tidak ngerti, tapi suatu saat Tuhan akan memberitahu kepada kita, dan waktunya, rencananya itu yang terbaik. Kita cuma percaya saja. Cici ini cuma percaya saja waktu Tuhan yang terbaik, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dia gak pernah salah. Siapa yang percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita? Yuk angkat tangan kita sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat kedua tangan saudara, katakan, waktu Tuhan pasti yang, kami cuma percaya, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi jemaat katakan, bila kau kadang kami tidak ngerti ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikan kami. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup.
Sekali lagi yang wanita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami cuma percaya ya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama yuk sembah Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kamu dari mengerti, lewati coba, kami tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sembah Tuhan. We worship you, Lord. We thank you, Jesus. Mari kita sembah Tuhan. We worship you, Lord. We glorify your name. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. Haleluya. Kadang kami mbak mengerti, kadang kami nggak tahu. Sometimes we not really understand what's going on. We not really understand what's going to happen in our life, in our future. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dan masa depan kami. But one thing that we know, satu hal yang kami tahu, God is with us. Tuhan bersama dengan kami. God is good all the time. Tuhan tetap baik dalam hidup kami. So we want to trust in you. We want to believe in you. We want to surrender our life totally to you. Kami cuma percaya, kami cuma bersandar dan berharap kepada Tuhan. Your time is always the best for us. Rencanamu selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. We thank you Jesus. Speak to us this morning. Berbicaralah buat kami. Kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Lord, we need your anointing. Kami butuh urapan. We need your strength. Kami butuh kekuatan. We thought you we are nothing. Tanpamu kami gak bisa apa-apa. Thank you Jesus. Be with us. Speak to us. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara boleh duduk. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you worship team. Haleluya. Help me to. Okay. Haleluya. Puji Tuhan. Internetnya down. And Zoom-nya also down. Wow. Okay. Let's try again. We lost our Zoom. That's okay. Hope we can get back. Okay. Masih ada. Puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara, tema sharing khotbah minggu ini, bulan ini, saudara kita diberikan tema dan melalui perenungan dan melalui doa,
tema yang disampaikan hari-hari ini adalah untuk bangkit menjadi terang. Rise up and be victorious, bangkit dan menjadi terang. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, sorry kayaknya tadi sempat lost connection, tapi we back. Oke, shalom, Tante Elis dari Chicago, shalom, shalom, ya kelihatan semua ya, oke. Baik, Bapak Ibu Saudara kita akan belajar untuk bersama-sama bangkit dan menjadi teranglah. Ya, bangkit dan menjadi terang, bangkit dan menjadi pemenang. Ya, kita katakan sama-sama ada tahun 2023 adalah kita harus apa? Bangkit dan menjadi apa? Teranglah. Tuhan mau kita bangkit menjadi terang, Tuhan mau kita bangkit menjadi pemenang. Pak Heral, everybody okay? Got the translation? Translation okay? Okay, good. Alright. Thank you. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bangkit? Karena banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Kita tahu hari ini ya saya lihat beberapa orang udah pakai baju hitam karena kita mau empati dengan Cik Jenny yang ditinggal suaminya. Dan tadi malam waktu di Kul kita encourage untuk dia nggak boleh ya menyerah, nggak boleh lemes karena masih ada 2 anak yang ada dan masa depan masih panjang. Oleh sebab itu Cik Jenny harus bangkit. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kadang membuat kita lemes, loyo, prediksi dunia berkata bahwa 2023 adalah tahun yang gelap, ekonomi akan gelap, ekonomi akan down dan sebagainya, krisis, perang nggak akan selesai. Tapi saudara-saudara percayalah bersama Tuhan kita akan bangkit, amin. Bangkit untuk menjadi pemenang, bangkit untuk menjadi terang, sehingga apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara kalau kita menyerah kalah, maka Tuhan ya, saudara Tuhan, saya percaya Tuhan itu menghargai orang yang, I think we do not need to use this when I'm preaching. Oke. Ya, ini digunakan waktu mimpin pujian. Oke. Nah, saudara, waktu kita menyerah kalah, maka kita menyerah dengan keadaan. Tetapi waktu kita mau bangkit, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara kita nggak boleh menyerah dengan situasi keadaan. Kalau saudara pagi ini menyerah dengan cuaca yang dingin, saya percaya berkata, aduh Pak lebih baik di kamar saja selimutan gitu ya. Bangun pagi, ayo ke gereja, nanti dulu gitu ya. Tapi saya percaya karena Anda bangkit dari tempat tidur saudara, bangkit dari bantal kasur saudara yang enak, mandi seger berangkat ke gereja. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan saudara pulang diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, saudara banyak prediksi berkata 2023 adalah tahun yang tidak gampang. Hakim-hakim pasal 7 itu cerita tentang Gideon. Gideon memimpin 32.000 orang Israel menghadapi 135.000 orang Median. Bisa bayangkan saudara 135.000 lawan 32.000. Kira-kira yang menang yang mana? 3.000. Ya. Saudara itu 4 kali lipat. Ya. Di Hakim-hakim pasal 7 Israel sedang dikepung 135.000. Intelijen mereka, mata-mata mereka berkata, we have a big enemy. We have a big problem. We have a big challenge around us. Di samping kiri kanan kita sedang dikepung 135.000. Bapak Ibu Saudara, Gideon mengumpulkan tentara Israel, orang-orang Israel, laki-laki yang bisa mempertahankan kotanya, bangsanya, dan terkumpul 32.000, saudara. Masih sedikit karena 1 banding 4 ya pasti ya. Secara matematika, secara teknik apapun, saudara pasti yang 32.000 kalah. Tetapi bukan hanya itu saudara-saudara, Tuhan akhirnya memberikan seleksi. Katakan bersama-sama seleksi. Nah, saudara Tuhan berkata kepada Gideon, 32.000 itu terlalu banyak. Diseleksi saudara. Setelah diseleksi yang gugur 31.700. Yang tetap bertahan tinggal 300 orang. Katakan 300 orang.
Kurang keras, katakan 300 orang. Melalui 300 orang, ini pointer mungkin sometime. Ya, I have it, but somewhere. Melalui 300 orang, Bapak Ibu Saudara bisa mengalahkan 135.000. Bayangkan, melalui hanya 300 orang, karena Gideon bangkit, karena pasukan Israel bangkit, karena mereka bangkit 135.000 dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan kisah ini, saya banyak belajar hal-hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan gak ngizinkan Gideon mengalahkan 135.000 dengan hanya 32.000? Karena yang pertama, saya percaya Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan mau kita hanya mengandalkan kekuatannya Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Gideon mengalahkan musuh-musuhnya bukan dengan pedang, bukan dengan membunuh. Mereka tidak membunuh, tetapi mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka taat saja akan firman dan kebenaran firman Tuhan, dan kemenangan besar terjadi. Siapa yang mau 2023 kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dalam usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, poin yang pertama, kenapa hanya 300 orang yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa hanya 300 orang yang bisa mengalahkan 135.000? Ini poin yang saya dapatkan pertama. Karena Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan manusia. Karena Tuhan gak mau Gideon dan Israel mengandalkan kekuatannya. Mungkin Gideon berkata, it's okay punya 32.000, kalau ini prajuritnya tak latih dengan baik. Ya mereka seperti Kopassus mungkin, mereka seperti pasukan yang arminya Amerika, pasti bisa mengalahkan. Mereka tak train. No. Tuhan berkata, 32.000 kebanyakan. Aku cuma punya 300, aku perlu 300. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Gideon mengandalkan dia. Menghadapi tantangan dan pergumulan di tahun 2023, mari kita andalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Eropa sudah mengumumkan resesi. Ya, saya dengar bahwa Inggris, UK, salah satu negara yang paling maju di Amerika mengumumkan resesi. Rusia mengumumkan resesi, ekonomi mau turun dan sebagainya. Tapi mari kita percaya, waktu kita andalkan Tuhan, datang berdoa, berharap, mencari Tuhan, kekuatannya, pengharapannya, pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pengalaman kita, jangan andalkan relasi kita, jangan andalkan semua yang kita miliki. Cuma satu yang perlu kita andalkan, Tuhan Sang Juru Selamat yang bisa tolong kita. Yang setuju katakan amin. Salam kanan kiri bilang andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara, orang yang andalkan Tuhan itu cirinya gampang. Banyak berdoa, datang sama Tuhan. Tuhan, minggu ini aku gak tahu apa yang terjadi buat pekerjaanku. Mungkin pabrikku mengalami sesuatu. Oleh sebab itu aku datang kepadamu, merendahkan diri, andalin Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saudara berangkat bekerja, mungkin dalam pekerjaan ada banyak kegoncangan, gak jelas. Kemarin di kul ada ngomong, Pak saya sudah 10 hari gak kerja. Ada yang berkata, Pak saya sudah 2 minggu gak kerja. Pak saya sekarang kerjanya sore, minta maaf Pak. Saya bilang kita ada ibadah sore, kalau selesai datang. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, pendeta, setiap hari saya dapat telepon seperti itu. Pak, saya sudah 15 hari tidak kerja. Pak, saya sudah 7 hari. Gimana lagi dan sebagainya. Satu hal yang saya cuma sampaikan sama mereka, jemaat, ayo Ci, ayo Koh, kita doa sama-sama. Tuhan pasti buka jalan. Saya sangat percaya pertolongannya gak pernah terlambat untuk tolong kita. Katakan amin. Selama kita berharap sama Tuhan, pengharapan kita gak akan pernah mengecewakan. Selama kita datang sama Tuhan, kita gak akan stres, bingung. Selama kita mengandalkan Tuhan, saya percaya pertolongannya akan memampukan kita.
Sekitar 3-4 hari yang lalu saya konseling sampai jam 1 malam bersama istri. Yang kami konseling bukan anak yang goblok tapi anak pinter, PhD saudara. Lulus, sedang PhD, lulus dari Amerika, masternya, sekarang ambil PhD di Singapura. Pinter, jenius. Tapi maaf, dia sedang stres berat. Halusinasi. Dia lihat, ini ada orang jalan, nanti gimana dan sebagainya. Bingung saudara. Orang tuanya nangis, orang tuanya bukan orang yang miskin, kaya, dia bisa beli apa saja. Tapi maaf, anaknya stres berat, bingung. Kadang lari keluar rumah, telanjang dan sebagainya. Padahal mahasiswa PhD, hampir lulus dari Singapura, hampir juga masternya lulus dari Amerika, S1-nya di UK. Pinter sekali anaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar banyak bahwa otak kita terbatas. Di tengah krisis yang tidak menentu ini, kita nggak bisa mengandalkan otak kita. Tapi bukan berarti kita nggak menggunakan otak kita. Bukan berarti kita nggak mau bekerja keras. Tapi waktu Gideon mengandalkan Tuhan, hasilnya lebih dahsyat. Hanya dengan 300 orang, dia bisa mengalahkan musuh yang besar. Bapak Ibu Saudara, bekerja keras harus. Rajin harus. Terus telepon ke agen-agen cari kerjaan harus. Nggak boleh menyerah, katakan amin. Tapi yang utama harus andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bersama Tuhan ada kemenangan di tahun 2023. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk datang setia, mengandalkan Tuhan, beribadah, berdoa. Dan saya percaya pertolongannya nyata bagi orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Jalan keluarnya bukan pada presiden yang baru, bukan kepada pemimpin pemerintahan yang baru. Jalan keluarnya terjadi waktu kita berseru kepada Jesus. Jesus is the hope of this world. Yesus adalah harapan buat dunia ini. Gak ada yang lain, saudara-saudara. Percayalah waktu kita andalkan Jesus, pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan mau Gideon ya hanya mengandalkan Yesus? Karena saya percaya saudara-saudara, waktu diseleksi itu 31.700 yang pulang itu ternyata orang-orang yang ketakutan. Karena mereka takut, karena mereka gentar, maka mereka disuruh pulang. Seleksi yang pertama, jangan mengikuti rasa takut dan gentar saudara untuk memasuki tahun 2023. Percayakan, andalkan Tuhan, beriman kepadanya. Karena waktu kita takut dan gentar, maka kita akan kalah sebelum bertanding. Pak Rudi Hartono, pemain bulu tangkis dan pelatih bulu tangkis, berkata begini, banyak orang yang kalah sebelum bertanding. Mentalnya sudah kalah sebelum bertanding. Di pelatnas bulu tangkis, pemain Indonesia itu digembleng habis-habisan. Jam 3 pagi disuruh bangun, tiba-tiba disuruh terjun di sungai. Seperti marinir, disuruh push up olahraga. Karena apa? Dia bilang, kenapa Pak begitu berat? Karena kalau main badminton di Cina atau di Malaysia, itu lawannya bukan 2 atau 3. Orang satu lawannya 70.000 orang satu stadion. Kalau itu mentalnya memble tempe, itu bawa raket bisa meleset-meleset saudara-saudara. Karena apa? Lawannya puluhan ribu. Jadi pemain timnas Indonesia digembleng. Banyak orang belum bertanding sudah lemes, sudah kalah. Aduh, musuhnya berat. Aduh, 2023 berat Pak. Aduh, kerjaan sepi Pak. Aduh, ini enaknya mulai Pak ke Indonesia. Aduh, sampai Indonesia enaknya di Amerika ya Pak. Bolak-balik bingung saudara. Ya, pernah ada yang ngotot, pulang Indonesia, pulang Indonesia, pulang. Saya mau karepmu pulang. Baru seminggu Pak. Pak, gimana cara balik lagi ke Amerika? Ya mbo sak karepmu dewe. Karena dia Indonesia cari kerjaan gak dapat, bingung tambah stres. Saudara, jangan sampai kita menyerah sebelum bertanding. Menyerah sebelum kalah.
Saudara, ini masih minggu pertama di tahun 2023. Mari kita menghadapi 2023 dengan semangat, bangkit, gak boleh takut, gak boleh gentar. Kenapa kita gak takut dan gentar? Karena God is with us. We are not alone. Ada Tuhan, ada jawaban, ada Tuhan, ada jalan keluar, ada Tuhan, ada mujizat, ada Tuhan. Pasti pertolongannya gak akan pernah terlambat. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jesslyn itu kalau ke Walmart, kalau sama saya, dia pede aja, keranjangnya itu terpenuhi gitu. Gak pernah tanya, papi bawa duit atau enggak? Gak pernah. Pernah satu saat, ini joke ya, sorry, ini joke ini. Jesslyn, papi gak bawa duit, papi gak punya duit. It's okay papi, nanti kan dibayari jemaat katanya. Waduh, kamu dari mana ini? Karena Bapak Ibu sering traktir kan, jadi minta es krim, minta apa. It's okay. Jadi pede banget. Kita sebagai anak kecil, pede banget. Katakan pede aja. Tuhan, dikatakan begini, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang. Dia gak perlu overtime, gak perlu nelpon agent, gak perlu kerja, dipelihara sama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang yang dikasih dicintai Tuhan, saudara pasti dipelihara. Tepuk tangan dulu, pasti dicukupi, pasti gak kekurangan, pasti. Saudara pasti dapat kerjaan. Jangan takut, jangan gentar. Karena apa? God love us. Dia sayang dan cinta kita. Gak pernah ada ceritanya orang Indonesia di Amerika, di Philadelphia mati kena busung lapar. Gak pernah. Coba lihat kanan kiri, ada yang kurus kering? Gak ada. Malah kita kebanyakan makan untuk gendul, terus menguruskan, gak bisa tak tutupi. Kita semua diberkati. Itu tandanya kita gak perlu takut dan khawatir. Sebab waktu takut dan khawatir kita gak jelas. Saya cerita ini berkali-kali. I was so scared, I was so afraid. Di 17 sama Tasker itu, saya parkir 12:30 malam. Saya parkir, pastor teman saya bilang, Pastor Lukas bilang begini, Pak Benny kalau sudah parkir tuh bawa itu stair, yaitu stair yang saudara buat lock itu, panggul aja di sini Pak. Supaya kalau ada orang jalan, lihat panggulan kuncinya udah takut dulu katanya. Oke, tak prakteknya tak panggul aja. Tiba-tiba ada hitam ngikuti saya, saudara. Waduh, saya jalan cepet, dia ikut cepet. Saya lari, ikut lari. Saya sampai di depan pintu, saya toleh. Bayangan saya sendiri, saudara. Aduh, orang kalau yang takut dan khawatir, itu semuanya jadi kacau beliau, saudara. Pernah, saudara? Saya pernah ikut, dari kecil saya main sepak bola, saudara. Main sepak bola. Ya, waduh, kena tendang ya, saudara. Saudara, suatu saat masuk final tim kita. Itu waktu masuk di final Bapak Ibu, itu karena kita mentalnya loyo. Kita nervous Bapak Ibu Saudara. Satu saat Benny tendang penalti, saya tendang penalti Pak Ahwa. Saya rencana mau tendang ke kanan. Saya sudah semangat, saya tendang bolanya sambleset saudara-saudara, larinya ke sana. Lemes saudara, kenapa? Gak punya mental. Coba kalau Lionel Messi gak punya mental dan Argentina kalah pertama sama Saudi Arabia. Aduh, Argentina kok kalah sama orang Arab, pasti lemes saudara. Tapi puji Tuhan, Argentina juara. Karena apa? Mereka tidak kalah, mereka bangkit. Kalah bukan satu akhir, tapi kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda. Asalkan kita bangkit lagi, mencoba lagi, pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa yang pernah kalah, siapa yang pernah gagal, ayo coba lagi. Ayo telepon lagi agenmu, ayo cari kerja lagi, ayo kerja lagi. Jangan takut dan gentar, Tuhan pasti bisa tolong kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh dari Tuhan. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Spirit from God. It's not spirit that give us fear. Tuhan gak pernah memberikan ketakutan, tapi Tuhan memberikan keberanian. Sebab begini,
Tidak ada pencobaan-pencobaan di dunia ini yang melebihi kekuatan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan dan kekuatannya, pasti kita sanggup, kita pasti lewati 2023 dengan kemenangan, sukacita daripada Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, haleluya. Saya cuma pompa semangat saudara. Saya ingin saudara, semangat saudara bangkit. Apalagi di musim dingin ini. Aduh Pak, katanya snow. Katanya minus 0 derajat, kata pekerjaan sepi dan sebagainya. Saya sangat percaya kita nggak boleh takut karena janjinya Immanuel, God is with us. Tuhan bersama dengan kita dalam lembah, dalam kekelaman, dalam apapun. Janjinya Immanuel, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, pasukan yang takut itu disuruh pulang, dan pasukan yang tidak waspada, ini yang ketiga seleksinya, disuruh pulang sama Gideon. Seleksi yang ketiga ini begini. Seleksi yang kedua, ada beberapa orang dan beberapa ribu orang, 3.000 kalau nggak salah, sama Gideon disuruh minum. Kalau saudara perhatikan Hakim-Hakim 7 ayat 7. Nah, beberapa di antara mereka karena sudah lama mungkin haus, nggak minum, langsung minum saudara. Minumnya delosor seperti anjing. Tetapi ada 300 orang yang duduk begini. Dan waktu dia suruh minum, diambil minumnya. Dan orang-orang yang minum seperti ini, sama Gideon berkata, kamulah yang akan maju mengalami kemenangan. Saudara, orang yang minum langsung begini disuruh pulang. Tetapi orang yang minum pakai tangan, saya ulangi ya, ini mungkin saudara ingat, yang minum pakai tangan, inilah yang dipakai Tuhan untuk mengalami kemenangan. Kenapa yang 300 dipakai Tuhan? Karena waktu dia minum, dia bisa lihat musuh di depan. Kalau ada panah, kalau ada tombak, kalau ada musuh datang, dia bisa melihat. Tetapi orang yang minum seperti anjing, maaf, gak lolos. Saya ulangi ya, saudara perhatikan. Gideon terakhir memilih 300 orang. Orang-orang yang disuruh minum, itu yang lihat, yang meminum pakai tangan. Kenapa meminum pakai tangan? Karena waktu ada di depan ada masalah, pergumulan, tombak, panah, dia bisa melihat. Itu bicara tentang waspada dan apa? Berjaga-jaga. Akan banyak terjadi tantangan, pergumulan, tapi orang yang waspada dan berjaga-jaga akan mengalami kemenangan. Iblis selalu memakai kelemahan-kelemahan dalam hidup kita, dan mari kita berdoa. Biarlah Tuhan menutup kelemahan kita dengan kasih karunia Tuhan. Ada yang maaf kelemahannya adalah pakai kartu kredit card, saya terus jebret. Di akhir bulan, waduh Pak, bisanya cuma bayar minimum payment. Haleluya. Ada yang kelemahannya gampang sakit hati. Ketemu ini kena gores sakit hati. Ini salah karena sore sakit hati. Pergi ke sana sakit hati. Waduh, saudara, kalau sakit hati itu iblis ketemukan di kita dengan orang-orang yang suka bencengno kita. Betul saudara-saudara. Aduh, rasanya kita kecewa terus. Hati-hati. Iblis tidak mau saudara happy. Iblis tidak mau saudara sukacita. Iblis tidak mau saudara mengalami kebaikan Tuhan. Dia selalu cari gara-gara untuk nolong kita. Kalau yang nggak bisa dijatuhkan itu pendetanya, ya istrinya. Kalau istrinya nggak bisa dijatuhkan, ya anaknya. Kalau nggak ada anaknya, ya jemaatnya. Iblis selalu cari cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi saya percaya orang yang berjaga-jaga dan waspada dengan doa akan diselubungi, akan dibentengi oleh darah Yesus. Perlindungannya sempurna. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya dulu pernah punya youth pastor namanya Pastor Jeffrey. Sudah dengan Tuhan sekarang. Dia begini, kalau di Surabaya atau di Jakarta, bagaimana cara menjatuhkan anak-anak muda? Saudara-saudara, anak-anak muda kan lagi on fire. Wah, cinta Tuhan, semangat. Saudara-saudara, kalau datang ke ibadah, contoh. Kalau kita sedang ibadah, tiba-tiba yang datang di sini dari depan gitu, ada asyir ini, bentuknya orangnya pocongan, putih gitu, jalan. Mau ibadah aku gitu. Kira-kira gimana? Asernya semua gandeng tangan. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, ditengking. Gitu kan? Ditengking kan?
Atau bentuknya seperti mini pelet, wajahnya, oh pasti semua gameng tangan. Tapi pembina saya ngomong, kalau bentuknya cewek yang cantik, keren, rambutnya keren, tapi sorry, bajunya belum selesai dijahit, ada dongkraknya lagi, saudara. Waduh, jalannya itu terjadi loh, saudara. Begitu masuk, orang yang bahasa roh, haleluya, 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 haleluya. Mari teman, saudara pernah nih kejadian, ini betul, teman saya komisi disiplin di sebuah gereja besar. Gereja itu menuai luar biasa. Dan setiap ibadah, lalu mau firman, lagu terakhir mau firman, selalu ada seorang ini. Gak apa-apa ya Cik Monika, mana Cik Monika tadi nama? Cik Monika, namanya Monika. Tapi kalau ini Monika Nur Salim beda ini ya, lain. Monika ini selalu datang pakai rok pendek, saudara, jalan. Terus duduknya paling depan. Udah duduk paling depan, kakinya diangkat. Singer sama song leadernya bingung semua, saudara. Tapi akhirnya aslinya tahu, setiap Monika datang langsung dicariin selimut, dikerukupin selimut semua, saudara. Ditangkap, diinterogasi. Ini di gerejanya Pak Pariaji di Tiberias. Ternyata dia memang dikirim oleh gereja setan. Datangnya lagu terakhir, pakainya paling seksi, sehingga semua pengkhotbah dan WL yang di depan hilang semua pengurapan, saudara. Karena seperti itu. Saudara, saya cerita ini, iblis mencari jalan keluar untuk menjatuhkan kita, mencari jalan keluar untuk menjatuhkan pendeta, mencari jalan keluar untuk menjatuhkan suami istri supaya gak faithful sama istrinya, supaya kita hancur-hancuran keuangan kita, hancur-hancuran manajemen kita. Ada jemaat Florida, ini saya terakhir janji, Pak, saya mau bersaksi dan tolong cerita sama semua jemaat yang Bapak layani, ceritain. Saya dulu setia suami istri melayani di ibadah hari Jumat, ibadah hari Minggu, hari Rabu juga. Waktu kami nggak punya, waktu kami setia. Suatu saat suami saya diangkat jadi manajer, akhirnya jadi direktur. Dia kerja capek. Akhirnya saya izin sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya izin ya. Saya kira hari Minggu saja ke gereja. Yang Rabu dan Sabtu saya nggak bisa Jumat. Saya hari Minggu saja. Saudara, beberapa bulan dia cuma datang ke hari Minggu. Suatu saat ada meeting penting Minggu pagi, dia izin lagi. Pak Pendeta, maaf. Ada meeting mendadak perusahaan besar mau dapat tender kami meeting. Dan saudara, selesai meeting, teman saya ngomong, yuk kita jalan-jalan ke situ yuk. Tidak jauh dari rumah kami, selisih 45 menit, ada kasino yang bagus. Kami diajak ke sana. Dan teman saya ngajak main. Dan dia ngomong, we love it, kami senang sekali. Terus akhirnya bulan depan kami sama suami berangkat sendiri. Setelah itu tiap minggu kami berangkat sendiri. Dan akhirnya kami resign dari gereja, gak pelayanan lagi. Di tahun ketiga, apa yang terjadi? Suami saya ketangkep, dimasukkan penjara karena dia jual semua aset perusahaan untuk judi. Mobil kami yang dulu 3, tinggal 1 yang jelek. Rumah kami hilang. Dan sekarang pekerjaan suami saya habis dan dia gak dapat pekerjaan lagi. Saya sama 2 anak sekarang ngekos. Tolong ya Pak, kasih tahu sama semua jemaat yang Bapak layani. Kami nggak sengaja. Kami cuma ikut-ikut aja diajak teman. Nggak sengaja diajak teman. Tetapi iblis menyeret kami. Dan kami jatuh begitu dalam. Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Iblis mengaum-ngaum, mencari cara, celah untuk menjatuhkan kita. Bapak-bapak, saya tahu kalau kita capek, mohon jangan buka internet. Ada iklan-iklan
yang nggak bener ojo dibuka. Saya percaya istri kita yang paling cantik di dunia. Amin. Loh kok yang amin ibu-ibunya. Amin bapak-bapak. Amin. Ibu-ibu, walaupun Anda ke mall ketemu Brad Pitt, ketemu Rambo, ketemu siapa, suami kita yang paling keren dan paling cakep. Amin ibu-ibu. Kok loyo nih, amin. Ya. Udah, saudara, kalau namanya cuma sekilas aja kelihatannya oke, saudara belum tahu dia kalau pakai daster, belum tahu dia kalau sudah ngorok, belum tahu dia kalau tidak kerja, saudara-saudara. Udah, suami kita dan istri kita itu pemberian Tuhan yang paling the best. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan pikir sekretaris saudara atau manajer saudara di pabrik itu yang paling keren. No. Saudara tahu, nanti kalau saudara udah dekat, saudara tahu mana duitnya. Saudara, uang hilang, abang ditendang, saudara-saudara. Mereka cuma cinta uang kita kalau enak, tapi suami dan istrimu, waktu engkau sedih, waktu kita nggak punya apa-apa, kita gandeng tangan berdoa. Kalau Tuhan sudah angkat kita, berkati kita, mari kita setia kepada istri dan suami yang Tuhan sudah berikan, karena mereka menangis bersama kita, mereka sedih bersama kita, mereka meneteskan air mata bersama kita, mereka puasa bersama kita. Jason sempat tanya, mau makan apa? Nasi sama garam katanya. Kamu dari siapa ngomong nasi sama garam? Mami ngajari nasi sama garam. Gak pernah kita makan. Artinya susah senang suami dan istri kita yang bersama dengan kita. Maaf, waktu saudara kehilangan istri yang suami dikasih, nangis terus, nangis. Karena mereka adalah tulang rusuk kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh bersama dengan kita. Jangan izinkan ada apapun celah yang membuat keluarga saudara renggang, anak-anak saudara renang. Kasihi suamimu, layani dan berdoa, dan kita percaya keluarga kita pasti diberkati. Katakan amin. Keluarga kita utuh di tahun 2023. Keluarga kita diberkati di tahun 2023. Dan kita percaya Tuhan berkenan atas keluarga kita. Setuju katakan amin. Itu tugas kita. Hati-hati ya para suami, hati-hati para ibu-ibu. Kita percaya suami dan istri kita adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan, dan mereka adalah pewaris kerajaan Tuhan. Katakan kepada suami dan istri, I love you. Lo kok diam bilang I love you? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Stand up together. Waspada dan berjaga-jaga. Dan di akhir, ini kemenangan yang luar biasa. Gideon gak perlu angkat pedang. Gideon tidak perlu bunuh orang. Yang Gideon lakukan cuma memuji dan menyembah. Katakan memuji dan menyembah. Yang terakhir bersorak-sorai. Boleh tepuk tangan dulu bersorak-sorai. God is good. God is good. When Gideon shout for joy, worship the Lord, celebrate God. Tiba-tiba musuhnya bingung. And they attack each other. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa waktu kita bersyukur. Ada kuasa waktu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ada kuasa yang dinyatakan when we worship God. Tapi kalau komplain terus. Saudara, orang yang komplain itu dalam tubuhnya ada satu menciptakan suasana situasi kelemahan. Saudara, kalau saya satu tim ini, saya ngomong, ayo kalau boleh ngomong yang positif aja, give thanks aja. Jangan ngomong yang negatif. Ngomong yang positif, bersyukur buat Tuhan. Katakan amin. Kalau dikasih kerja 4 hari, bersyukur atau ngomel? Masih bersyukur, masih bisa berapa kerja? 4 hari. Amin. Kalau digaji $12, bersyukur atau ngomel? Yakin. Dulu gaji saya cuma limosin $5.5. Sekarang sudah $12, bersyukur. Saudara, daripada ngomel, agent ngomong, wah ini si Adi ngomel terus. Dikasih 5 hari ngomel.
Dikasih $12, ngomel. Tak kasih aja orang yang gak suka ngomel. Amin. Ojo ngomel. Haleluya. Tuhan tuh gak suka kalau kita sungut-sungut loh. Tapi kalau Tuhan dengar kita bersyukur, terima kasih, maka Tuhan akan berkati. Ini Cik Swan baru datang, saya panggil Cik Swan, salam. Belum terlambat Cik. Gak apa-apa, belum doa berkat kok, gak apa-apa. Gak guyon. Bayangkan Cik Swan ngomong gini, Pak Benny, aku masak hauce sup yang paling enak. Nanti tak kirim ke rumah. Karena sorry aku tadi terlambat, makanya tak stokok pakai sup Pak. Guyon aja. Kapan Cik? Hari Rabu. Wah, thank you Cik, kamsia. Ini guyon loh Cik Swan. Ojo dikirim tenanan nih guyon. Kamsia Cik, kamsia. Sore ketemu. Saya ketemu lagi sama Cik Swan. Cik Swan, thank you ya supnya ya, thank you Pak. Thank you. Oh ya Pak Benny, selesai ini saya akan belanja. Nanti masak, kalau enggak kerja aku masak. Saya ngomong thank you, udah 2 kali thank you. Besok pagi saya ke Walmart ketemu dia lagi belanja. Cik Swan, thank you ya buat supnya, thank you, thank you, thank you. Cik Swannya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Malam hari gak sengaja saya jemput di Broad Street, dia rumahnya Broad Street, ketemu lagi. Saya bilang Cik Swan, thank you supnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Cik Swan? Dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apa saudara? Wis tak kirim supnya. Saudara perhatikan ini. Saudara belum dikasih kerjaan yang bagus, belum dikasih rumah yang bagus mungkin, belum terima, tapi saudara setiap hari, terima kasih Tuhan buat pasangan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat rumah yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan. Kira-kira Tuhan seneng gak? Halo, seneng gak? Daripada, kapan Tuhan gak dikasih-kasih? Tahu gitu aku mulai nang Indonesia, kapan Tuhan? Tuhan sepet, saudara, lihat saudara. Nggak ada bersyukur, dikasih gaji 12 kurang, dikasih 5 hari kurang, dikasih 7 hari kurang, nggak pernah ngucap syukur. Di restoran nggak enak, di deli nggak enak, di pabrik nggak enak, di sini nggak enak, di Amerika nggak enak, di Indonesia nggak enak. Semuanya, saudara mau hidup di mana, saudara? Semuanya nggak enak, dingin nggak enak, summer nggak enak, winter nggak enak. Nah kalau komplain terus, saudara, nggak akan ada selesainya. Hari ini, tahun ini, orang yang mengucap syukur, yang terus memberikan syukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi bersama Yesus, kita pasti menang. Aku bersyukur buat pekerjaanku, aku bersyukur buat gaji yang diberikan, aku bersyukur buat istri anak-anakku, aku bersyukur. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. At least saudara masih bisa bekerja. At least saudara pasti punya apartemen yang bagus. At least saudara masih punya mobil. Saudara nggak perlu jalan. At least saudara masih punya gaji. Di Indonesia sulit, di negara yang lain sulit. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, yo somebody. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang
Saudara Gideon mengalahkan ketakutan, kekhawatirannya dengan bersyukur. Saudara, kalau flashback apa yang kita alami 2, 3 tahun, 5 tahun yang lalu, waktu saudara sampai Amerika, kita nggak punya apa-apa. Waktu kita sampai Amerika, kita cuma punya enough. Ingat, kalau hari-hari ini pun mungkin tantangan berat, tapi mari kita sadar begitu besar kasih-Nya Tuhan, begitu panjang perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini jangan lupa berterima kasih. Lihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Today, Lord, we just thank you, Lord, that you provide everything for this year. Lord, you pour out our blessing on this congregation. Lord, that you see past the difficulties that people give them the courage to go on this year through the tights and the good and the bad. Lord, we just ask you, Lord, to pour out your blessing on these people, Lord, as they just gave, Lord, as they just give, as they receive. Lord, we know that you are there looking after us, looking over us. And it's like that we heard today. As little as 300 people took on a whole army. It's as little as this congregation will take on Philadelphia. In Jesus' name we pray. Amen. Mari angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Receive the blessing from God. Blessing from Abba Father. Berkat daripada Allah Bapa. Blessing from Jesus Christ. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. And blessing from Holy Spirit. Berkat daripada Roh Kudus. May dwell in our life from now until forever. Beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. If you believe it, yang percaya katakan